Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 dan saya akan sedikit menjelaskan secara ringkas tentang database yang sudah kami buat dan juga ada IRD yang sudah kami buat. Yang pertama adalah database-nya sendiri. Jadi di sini saya dengan tim saya sudah membuat satu database yang dinamakan PBL2C 2022, yang mana database ini merupakan database yang menyambung ke project kami sebelumnya, yaitu nama projectnya Tambung in Your Hand. Dan di PBL2C 2022 ini ada beberapa, yaitu aparatur desa, berita, produk, toko, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah IRD-nya sendiri. Nah, untuk IRD-nya kami menyesuaikan dengan database kami pastinya. Ada kategori berita, toko, produk, aparatur, dan lain sebagainya. Dan di gambar ini juga bisa dilihat ada beberapa tabel yang saling terhubung, dan juga ada beberapa tabel yang mempunyai primary key. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melakukan manipulasi data pada database yang kita gunakan, yaitu PBL_2C yang akan kita gunakan pada proyek web dan proyek mobile PBL itu sendiri. Jadi pada eksekusi manipulasi data kali ini kita melakukan beberapa sintaks atau beberapa perintah, yaitu pertama membuat indeks, kemudian CRUD, join data, privilege user, transaction, trigger, dan juga export import data. Jadi sebelum saya memulai eksekusi dari sintaksnya sendiri, saya sudah menyiapkan semua sintaks dalam text editor, yaitu Visual Studio Code, yang nantinya ketika saya mulai eksekusi sintaks, saya akan memindahkan sintaks-sintaks berikut ini ke dalam command prompt. Baik, untuk memulai kita langsung masuk ke MySQL, masuk ke root terlebih dahulu. Setelah kita masuk, kita gunakan database yaitu PBL2C. Setelah itu kita tampilkan table yang ada di dalam database itu sendiri. Berikut adalah daftar dari tabel yang ada pada database. Oke, untuk eksekusi sintaks pertama yaitu indeks, kita akan membuat indeks dengan nama index_toko pada tabel toko, di mana di dalamnya terdapat kolom nama _toko dan juga alamat. Fungsi indeks sendiri yaitu untuk mengoptimalisasi penampilan data ketika kita mencari suatu data pada suatu database. Baik, kita masukkan sintaks terlebih dahulu. Setelah indeks terbuat, kita mengecek terlebih dahulu apakah indeks benar sudah ada pada tabel toko, terutama pada kolom nama _toko dan juga alamat, dengan sintaks show indexes from. Dapat dilihat bahwa untuk indeksnya sudah ada pada nama _toko dan juga alamat. Baik, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke manipulasi, yaitu CRUD, di mana untuk read-nya sendiri kita lakukan setelah kita melakukan sintaks yang ada pada text editor. Yang pertama kita akan melakukan delete data terlebih dahulu, yang nantinya data dari tabel business kondisi akan dihilang dengan tabel baru. Baik, dapat dilihat bahwa pada tabel business sudah kosong. Kemudian selanjutnya kita masuk ke create data dengan sintaks insert into.
right on top, yeah. On top, yeah. On top, yeah. Data sudah berhasil diinputkan. Mari kita cek terlebih dahulu. Ya, data yang baru saya inputkan dengan kita insert berhasil dimasukkan ke dalam tabel visi underscore. Kemudian kita akan melakukan update data. Pada kali ini update data akan dilakukan pada tabel produk dengan mengganti nama underscore produk menggunakan ID. Query berhasil dilakukan, kemudian kita akan cek terlebih dahulu. Select. Dapat dilihat pada ID nomor 2 dengan nama produk yang sebelumnya adalah virgin coconut oil, kini berubah menjadi minyak kelapa murni. Selanjutnya kita akan melakukan join data. Dengan join yang akan kita gunakan adalah left, right, dan juga inner. Untuk join data sendiri, data yang akan kita gabungkan adalah data dari kategori underscore produk dan juga kategori underscore berita dengan kolom yang sama, yaitu nama underscore kategori. Kita pindahkan terlebih dahulu. Berikut adalah hasil dari left join, kemudian kita lanjutkan ke right join. Berikut adalah hasil dari right join, kemudian ada inner join. Pada inner join, hasil yang didapatkan yaitu empty set. Kemudian kita akan masuk ke privilege user, di mana saya akan menambahkan 5 user yang dapat mengakses ke dalam database dengan grant, yaitu select, insert, dan juga update. Yang pertama akan kita lakukan adalah kita masuk kembali ke row. Baik, selanjutnya adalah privilege user, di mana saya membuat 5 user yang nantinya akan dapat mengakses database dengan akses yaitu select, insert, dan juga update. Yang pertama kita akan memasukkan sintaks dari create user. Jadi di sini saya akan membuat 5 user. Nama usernya sendiri sesuai dengan nama kelompok, nama anggota kelompok dari kelompok 2C. Yang pertama kita masuk sekali lagi ke, kemudian kita akan create user. Lanjut ke user kedua. User ketiga. User keempat. Lanjut ke user terakhir. Setelah semua user berhasil dibuat, kemudian kita akan berikan akses dengan sintaks grant, yaitu yang nantinya kita akan memberikan akses select, insert, dan update pada database PBL underscore 2C. Kita masukkan satu persatu untuk grantnya terlebih dahulu.
semua grant berhasil diberikan kepada user, maka kita cek terlebih dahulu apakah akses dari user sudah bekerja. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Setelah masuk, saya akan mencoba untuk mengakses database PBL_2C. Setelah berhasil, saya akan mencoba insert data. Di sini saya akan melakukan insert data ke tabel visi misi. Dapat dilihat bahwa insert atau create data berhasil dilakukan. Perintah select yang kita berikan akses ke user can. Dapat dilihat bahwa data berhasil masuk dan juga akses select dapat digunakan dengan user can. Lalu kita akan mencoba delete data. Dapat dilihat bahwa hak akses delete dapat dilakukan pemberian akses subscribe, kita tidak memasukkan akses delete. Jadi yang dapat dilakukan oleh user yaitu select, insert, dan juga update untuk kelima user itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke transaction. Kita akan melakukan transaksi pada tabel toko. Kita menambahkan toko, kemudian kita membuat save point. Lalu kita akan tutup bagian bawah. Pertama kita mulai transaction. Kemudian kita insert data. Baik, kita ulang sekali lagi untuk insert data. Berhasil, kemudian kita save di save point dengan nama SP1. Kemudian kita melakukan perintah select untuk mengecek apakah data yang barusan diinput berhasil masuk ke dalam tabel. Dapat dilihat bahwa data berhasil dimasukkan pada ID ketiga. Kemudian untuk menutup transaksi kita menggunakan commit. Dan transaksi berhasil dilakukan pada tabel toko.
Kemudian kita lanjut ke pembuatan tabel log. Tabel log sendiri digunakan untuk menunjukkan riwayat sintaks yang sudah dilakukan pada database, sehingga nantinya pengguna dapat tahu riwayat sintaks yang telah dilakukan. Pertama kita membuat tabel lognya terlebih dahulu. Oke, kita keluar, kita masuk lewat root. Baik, kemudian saya akan melakukan pembuatan trigger dengan cara kita create trigger dengan nama data. Trigger ini nantinya berfungsi untuk merekam data ke tabel log riwayat ketika kita menambahkan data pada kategori underscore berita. Kemudian kita tambahkan kondisinya, lalu values. Jadi nantinya setiap penambahan data pada tabel kategori underscore berita, values akan ditambahkan ke riwayat dengan data, tambah data, dan juga timestamp now. Baik, sekarang kita akan mencoba apakah trigger dapat dijalankan dan tabel log dapat menangkap riwayat akses. Baik, data berhasil ditambahkan ke tabel kategori underscore berita. Kemudian kita akan mengecek pada tabel log apakah berhasil menangkap penambahan riwayat data. Dapat dilihat bahwa tabel riwayat berhasil menangkap riwayat data yang telah dilakukan dengan input, tambah data, dan juga waktu. Baik, kemudian yang akan kita lakukan terakhir pada manipulasi data ini yaitu melakukan ekspor data. Jadi dikarenakan data yang kita miliki pada database ini cukup banyak, jadi ekspor yang akan kita lakukan akan dilakukan secara otomatis melalui SAP MyAdmin. Lalu kemudian data-data yang ada di database ini akan diimpor ke perangkat master yang akan digunakan nanti saat replikasi. Kalau kita ke database terlebih dahulu, kemudian kita melakukan ekspor database. Kemudian kita ekspor.
Setelah data berhasil diekspor, kemudian nantinya akan diimport ke perangkat master yang kemudian nanti akan direplikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan manipulasi ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu konfigurasi master. Untuk konfigurasi masternya sendiri, yang pertama kita cari tahu IP config dari master kita atau laptop master kita. Lalu setelah itu kita modifikasi file my ini di MySQL. Tepat di bawah MySQLD kita taruh data seperti di gambar ini. Lalu kita masuk ke dalam root. Nah, setelah masuk, untuk flash table with read log ini agar tidak ada penambahan nantinya. Lalu jika ingin menambahkan, kita unlock tablesnya. Lalu kita grant replication slave on database ini, itu nama slave-nya dan IP slave-nya, dan divide by password-nya. Lalu kita flash privilege, lalu show master status. Nah, di sini ada master statusnya, ada MySQL-nya dan post-nya. Lalu coba kita lakukan penambahan di dalam database-nya. Kita use ppl2c. Nah, kita create sebuah tabel yaitu coba replikasi dengan ID, nama, keterangan. Nah, lalu kita enter, maka akan ada penambahan di master ini. Nah, untuk selanjutnya itu konfigurasi slave akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada konfigurasi slave, kemudian untuk konfigurasi slave sama seperti konfigurasi pada master, yaitu melakukan ping dan setting pada my ini. Selanjutnya kita change master to, kemudian kita melakukan replikasi ke slave dengan perintah start slave. Berikutnya adalah hasil replikasi pada berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.